Sepak bola dunia kembali memanas. Data terbaru dari Opta Analis mengungkap siapa saja tim dengan peluang terbesar untuk menjadi juara. Dan hasilnya, tidak semua raksasa ada di sana. Tidak ada Jerman, tidak ada juga Brazil. Dua raksasa yang selama puluhan tahun mendominasi sepak bola dunia, kini justru tersingkir dari daftar elit. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita bahas satu persatu. Di posisi pertama ada timnas Spanyol dengan peluang juara sekitar 16,40%. Spanyol tampil sebagai favorit utama. Generasi baru mereka dipenuhi pemain muda berbakat dengan permainan cepat dan dominasi penguasaan bola khas mereka. Spanyol saat ini bukan lagi sekedar tim tiki-taka klasik. Mereka berevolusi. Generasi baru seperti pemain muda penuh energi dan kreativitas membuat permainan mereka jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan. Mereka tidak hanya menguasai bola, mereka tahu kapan harus membunuh permainan. Kunci kekuatan Spanyol ada pada penguasaan bola yang efisien, transisi cepat, kedalaman skuad yang merata. Ini bukan lagi Spanyol yang indah saja. Ini Spanyol yang mematikan. Di posisi kedua, timnas Prancis. Dengan 12,62%, Prancis tetap jadi kekuatan menakutkan. Skuad yang dalam, penuh bintang, dan pengalaman juara membuat mereka selalu jadi ancaman serius di turnamen besar. Jika Spanyol adalah sistem, Prancis adalah kekuatan. Skuad mereka dipenuhi pemain kelas dunia di setiap lini. Dari pertahanan hingga lini depan, semuanya punya kualitas elit. Yang membuat Prancis berbahaya adalah keseimbangan, fisik kuat, kecepatan, pengalaman juara. Mereka tahu bagaimana menang, bahkan saat bermain buruk. Dan di turnamen besar, itu adalah kualitas paling berharga. Posisi ketiga ditempati timnas Inggris. Peluang 10,83% menunjukkan bahwa generasi emas Inggris belum habis. Mereka punya kombinasi teknik, fisik, dan kedalaman skuad yang luar biasa. Ini adalah generasi emas Inggris yang sudah lama dinantikan. Mereka punya gelandang kreatif, penyerang tajam, bek modern yang kuat. Namun yang paling berbeda dari Inggris sekarang adalah kedewasaan. Mereka tidak lagi hanya mengandalkan bakat, mereka bermain dengan struktur, disiplin, dan strategi yang jelas. Satu-satunya pertanyaan adalah, bisakah mereka mengatasi tekanan besar saat momen krusial? Di posisi keempat, kita punya sang juara dunia, timnas Argentina. Peluang mereka memang hanya 10,53%. Tapi jangan pernah meremehkan tim dengan mental juara. Argentina punya sesuatu yang tidak bisa diukur dengan statistik. Mentalitas pemenang. Mereka tahu bagaimana bertahan saat tertekan. Mereka tahu bagaimana mencetak gol di momen penting. Dan yang paling penting, mereka bermain sebagai satu kesatuan. Argentina bukan tim paling spektakuler, tapi mereka adalah tim yang paling sulit dikalahkan. Meski hanya 10,53%, Argentina tetap berbahaya. Mental juara dan pengalaman membuat mereka sulit dikalahkan. Dan melengkapi lima besar, timnas Portugal dengan 7,11%. Skuad bertabur bintang dengan kualitas individu tinggi menjadikan Portugal kuda hitam yang bisa mengejutkan kapan saja. Portugal sering disebut sebagai kuda hitam, tapi sebenarnya mereka lebih dari itu. Dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman, Portugal memiliki kreativitas tinggi, serangan eksplosif, fleksibilitas taktik. Mereka bisa bermain menyerang, tapi juga sangat efektif saat bertahan. Jika semua pemain tampil maksimal, Portugal bisa menjadi kejutan besar. Sekarang kita masuk ke pertanyaan besar.
Kenapa timnas Jerman dan timnas Brazil tidak masuk 5 besar? Jerman, masalah utama mereka adalah inkonsistensi. Dalam beberapa tahun terakhir, Jerman gagal menunjukkan performa stabil di turnamen besar. Mereka masih mencari identitas baru, dan dalam sepak bola modern, itu sangat beresiko. Performa yang inkonsisten dalam beberapa turnamen sebelumnya membuat probabilitas mereka menurun. Meski punya talenta muda, stabilitas pemain belum benar-benar terbentuk. Brazil, secara individu mereka luar biasa, tapi secara tim belum maksimal. Ketergantungan pada momen individu, kurang lebihnya keseimbangan taktik, membuat peluang mereka kalah dari tim-tim Eropa yang lebih solid. Akibatnya, peluang mereka kalah dari tim yang lebih rapi secara taktik. Lalu bagaimana dengan Italia? Mereka sedang mencari strategi baru untuk menang di PlayStation. Sepak bola telah berubah. Nama besar tidak lagi menjamin kemenangan. Sekarang yang menentukan adalah sistem, konsistensi, dan chemistry tim. Spanyol memimpin, Prancis mengancam, Inggris menunggu momen, Argentina siap mempertahankan, Portugal mengintai dalam bayangan, dan Jerman serta Brazil, mereka sedang menunggu waktu untuk bangkit. Menurut kamu, siapa yang akan jadi juara? Apakah Spanyol akan membuktikan prediksi ini? Atau justru Brazil dan Jerman yang akan membuat kejutan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar.